Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, salamatul insan bihifdzil lisan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam yang ke-6 ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir bersama-sama ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah turunkan barakah, rahmat, maghfirahnya kepada kita semua pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam yang pula kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sebab beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf. Sebenarnya jadwal saya Qiyamuddin, Pak, saya jadwalnya di Masjid Al-Hijrah Al-Muhajirin Komplek Mawar Putih. Jadi kata beliau, saya sudah ada jadwalnya di sini ya. Saya belum pernah di sana. Saya belum pernah di sini. Kita tukaran ya. Hanya tadi baru selesai sholat isya di WA, bilang pengurus ya, pengurus belum tahu ya. Jadi saya Qiyamuddin mohon maaf kepada bapak-bapak ibu karena pada malam hari ini tidak sempat hadir karena digantikan oleh saya. Bapak-bapak ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki malam ke-6. Di dalam kitab Fadilatul Ramadan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam ke-6 ini, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau kita Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi tawafnya ke Masjidil Haram, Baitullah, kiblat kita Ka'bah, di atas Ka'bah itu Bapak Ibu di langit sana ada yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Dikatakan oleh ulama, setiap hari malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur itu kurang lebih 70.000 orang setiap hari. Kalau itu berapa banyak jumlahnya malaikat itu? Maka barang siapa kata Sayyidina Ali melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-6, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang tawaf malaikat di Baitul Ma'mur. Dan batu-batu yang ada di muka bumi ini serta pasir-pasir yang ada di muka bumi ini akan memintakan ampunan kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang melaksanakan sholat sunnah tarawih pada malam ke-6 Ramadan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Allah
Di bulan Ramadan itu juga ada satu malam yang luar biasa, namanya malam Lailatul Qadar. Hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan pasti akan terbawa mulia. Malaikat yang menurunkan wahyu kepada para nabi itu semuanya apa? Wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada para rasulnya itu semuanya turun di bulan suci Ramadan. Baik itu Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran, semuanya turun pada bulan suci Ramadan. Dengan sebab bulan Ramadan itulah maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling utama, pemimpinnya para malaikat. Maka nabi yang mendapatkan wahyu di bulan Ramadan itu juga terbawa mulia. Makanya disebut ulul azmi namanya. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, ada Nabi Muhammad SAW, ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apakah beliau mendapatkan? Iya, beliau mendapatkan suhu lembaran-lembaran yang berisi tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan kalau kita teliti daripada hurufnya itu Ramadan, ada 5 huruf. Ada huruf Ra, Mim, Dod, Alif dan Nun. Ternyata para ulama ahli tasawuf itu memaknai daripada masing-masing hurufnya. Kalau kita lihat huruf Ra-nya yang artinya adalah rahmat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Bapak Ibu. Dikatakan oleh para ulama kita, rahmat yang Allah turunkan ke alam dunia ini baru 1%-nya saja. Yang mana 1% ini Allah bagikan rahmat itu kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, baik yang beragama muslim ataupun beragama non-muslim, semua mendapatkan rahmat Allah yang 1% itu. Yang 99% rahmat Allah itu akan Allah berikan nanti kepada orang-orang yang beriman, itu orang Islam nanti di akhirat kelak. Kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat yang 99 itu. Kasih sayang Allah berikan di kasih Ramadan ini. Kalau kita lihat ke belakang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tidak menemukan Ramadan tahun ini. Mungkin beberapa hari belakang ada saudara kita yang mendahului kita. Di komplek kami Bapak Ibu itu sudah 5 orang yang telah mendahului mendekati Ramadan. Maka kita bersyukur Allah berikan rahmat, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka kata para ulama, jadikan momentum Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk memaksimalkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebelum datangnya Ramadan kita masih banyak lalai. Dulu di luar Ramadan kita sholat berjamaahnya jarang. Dulu di luar Ramadan kita sedekahnya hanya sedikit. Maka jadikan momentum Ramadan tahun ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat yang Allah berikan ini jangan kita sia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan masuki Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi kelak, akan menjadi orang yang menyesal kelak. Maka gunakan kesempatan rahmat yang Allah berikan di masuki Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan rahmat, penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang itu juga Bapak Ibu, kita juga peduli dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita sisihkan sebagian harta mereka untuk saudara-saudara kita itu. Agar apa? Agar barokah rezeki kita, agar pahala datang kepada kita. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yang kedua, huruf Qaf. Huruf
kerjanya kalau buat roti selalu bacakan istighfar. Masuk Allah baca istighfar, masuk garam baca istighfar, masuk tepung baca istighfar. Ketika tepung dan telur diaduk membaca istighfar. Di sisi lain Imam Ahmad bin Hanbal sedang memberikan pengajian kepada muridnya. Kemudian keluar dari kata dari mulut beliau, kok rasanya ada yang beda dalam hatiku. Kok aku begitu rindu datang ke Baghdad. Beliau ketika itu sedang ada di Basra. Jadi beliau kangen datang ke Baghdad. Entah apa yang beliau kangen. Di sana tidak ada saudara, tidak ada famili, tidak ada murid. Tapi kok rindu sekali datang ke Baghdad. Rupanya kalau itu tinggalnya di Baghdad. Maka karena penasaran dengan bisikan hatinya ini, dia pergilah ke Baghdad. Nggak tahu dia menjadi siapa. Pokoknya ingin melepas rasa rindunya saja. Sampai nanti di masjid di kota Baghdad, masuk ke dalam masjid, sholat dia. Selesai sholat, beliau berbaring. Maka datanglah garinnya. Nggak tahu kalau ulama kata dulu nggak ada fotonya Bapak Ibu. Jadi nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kata garin itu, Pak, di sini nggak boleh tidur, harus keluar Pak. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Saya ini musafir, boleh dong saya tidur di masjid? Musafir, pokoknya nggak boleh Pak. Ada keluar Imam Ahmad. Dia nggak tahu nih kalau keluar Imam Ahmad bin itu kan. Keluar tidur di teras, istirahat. Ternyata garin datang lagi, Pak di sini nggak boleh tidur, karena mau dibersihkan. Saya capek nih, saya datang jauh-jauh dari Basra, ini beristirahat. Ya pokoknya nggak boleh Pak. Nampaklah sama tukang roti. Maka dipanggillah Imam Ali, wahai Syekh, kalau engkau tidak beristirahat, itulah ke tokoku. Baik, ya, pergilah ke toko kuenya, toko rotinya itu. Maaf saya di toko kecil, tempat istirahatnya kecil, tidak masalah kata Imam Ahmad. Beristirahat Imam Ahmad, dan si tukang roti masih membuat adonan kue roti itu sambil baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terdengar oleh Muhammad, wahai tukang roti, apa yang engkau dapat dari engkau membaca istighfar itu? Kata tukang roti itu, Bapak Ibu, apa hajat yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terpenuhi kecuali satu. Apa itu kata Muhammad bin Hanbal? Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata kata Imam Ahmad, ini bukan rindu itu. Jadi tukang roti itu sering baca istighfar, seluruh hajatnya terpenuhi Allah kecuali satu, belum bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah gerakkan Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Baghdad. Apa kata Imam Ahmad? Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Betapa terharunya Bapak Ibu dipeluknya ulama yang diidolakan. Itu orang baca istighfar Bapak Ibu. Maka di momen Ramadan ini kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar. Apapun hajat kita, insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah memintanya, Allah akan ijabah segala apa yang kita minta. Maka jangan disalahgunakan, jangan disia-siakan kesempatan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi bulan Ramadan ada bulan maghfirah, bulan ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, bahwa akan datang kepada kalian suatu bulan yang mulia namanya bulan Ramadan, yang mana pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan-setan dibelenggu. Maka gunakan kesempatan untuk beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ruqat. Apa ruqatnya? Dha'fus sawabi. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana segala amal ibadah kita pahalanya akan dilipat gandakan. Maka dalam hadis Al-Bukhari dijelaskan, takutlah kalian kepada bulan suci Ramadan. Kalau kalian melaksanakan amal soleh di bulan suci Ramadan, maka Allah akan membalas 70 kali lipat pahalanya. Sebaliknya, kalau kalian melakukan kemaksiatan, keburukan di bulan suci Ramadan, maka kalian akan mendapatkan dosa 70 kali lipat pula. Jadi di bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan
urutnya akan Allah balas 20 kebaikan. Alif lam mim berarti sudah 60 kebaikan. Bahkan kata Sayyidina Ali menambahkan, kalau Al-Quran itu dibaca dalam sholat, imam tadi baca Al-Quran, satu hurufnya dalam keadaan sholatnya berdiri, satu hurufnya akan Allah balas 100 kebaikan. Kalau dia sholatnya nggak mampu dari duduk ya, tapi dia baca Al-Quran di dalam sholatnya itu, maka satu hurufnya akan Allah balas 50 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Apalagi dibacanya di bulan suci Ramadan, akan Allah lipat gandakan. Maka jangan disia-siakan momentum Ramadan yang kita jalani saat ini. Memperbanyak amal ibadah, beramal soleh agar kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Dha'fus Sawabi, bulan dilipat gandakannya pahala. Yang kelima ada huruf alif. Apa itu? Al-Fatullah, yaitu kecintaan Allah. Jadi Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang beribadah, yang beramal soleh di bulan suci Ramadan. Jadi momentum Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kecintaan Allah kepada kita agar kita senantiasa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, memperdekatkan diri kita kepada Allah. Karena Allah sangat cinta kepada kita, maka Allah masih memberikan kita umur pada saat ini Bapak Ibu. Itu bentuk cinta Allah kepada kita. Ketika kita diuji Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali, kalau Allah cinta kepada hambanya itu, maka dia akan diberi ujian. Akan diberi ujian. Kata Allah, wahai malaikat, itu ada hambaku, aku akan memberikan dia ujian. Aku yakin dia mampu. Akan diberikan ujian hamba itu. Itu bentuk cinta Allah kepada dia. Jangan ketika kita diberikan ujian oleh Allah kita mengeluh, kita mencaci maki, kita menjelek-jelekan Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Semua yang datang kepada diri kita, baik itu yang baik, yang bagus maupun yang buruk, itu semuanya adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku hamba adalah ridho menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Saya yakin orang yang sehebat apapun ibadahnya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ustaz, baik itu kiai, para ulama, para nabi, itu pasti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ayub diberikan ujian yang luar biasa, diberikan penyakit berapa tahun lamanya, tapi sabar itu menerima ketetapan Allah sehingga diangkatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Ramadan, bulan kecintaan Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan rasa cinta Allah itu. Dengan apa? Dengan memperbanyak beramal soleh, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata ulama itu rukun. Apa itu rukunnya? Nikmatullah, nikmat dari Allah. Maka kata Nabi dalam hadisnya, lil shaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'illahi ta'ala. Yang pertama adalah kebahagiaan kita ketika dia berbuka. Kita seharian penuh berpuasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketika datang berbuka senangnya, bahagianya luar biasa. Tapi ingat, jangan semua buku itu kita makan semua. Macam-macam buku, ada kolak, ada cendolnya, macam-macam gorengannya kan. Makan ala kadarnya saja, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Makan untuk memberikan kita kekuatan dapat beribadah pada malam Ramadannya. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan bawanya apa? Badan semakin berat, mata mengantuk, ibadah jadi malas. Kenapa? Makan yang berlebihan. Jadi ketika berbuka itu, kalau kita beli berbuka yang banyak, jangan dimakan sendiri, tapi dibagikan kepada orang lain. Ada seorang ustaz menyampaikan kepada kami, ada satu amal ibadah rahasia yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita akan mengerjakan tapi dapat pahalanya. Apa itu? Bapak carilah, ibu carilah
saling mengantarkan takjil. Maka ketika kita memberikan takjil pada saudara, dimakan takjil itu, maka kita akan mendapatkan pahala puasa dia. Berapa puasa kita? Kita dapat pahala puasa kita dan kita dapat pahala puasa dia karena memberikan dia takjil. Nah, sekarang cari kawan, sering antarkan. Maka lebih bagus apa? Ketika berbuka di masjid, kita makan makannya orang kiri ke masjid ini. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan pahala dan ada makan. Makanya kalau saya ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan takjil, saya nggak makan punya saya itu saya makan yang diberikan oleh orang itu. Agar apa? Agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kebahagiaan yang pertama itu ketika kita berbuka. Kebahagiaan yang kedua apa? Yaitu ketika kita nanti bertemu dengan zat Allah di akhirat. Ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin bahwa nanti di akhirat kelak salah satu kenikmatan yang luar biasa itu adalah ketika kita dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita ini Bapak dibuka hijabnya. Sekarang kita ada hijabnya, kita hanya bisa memandang sekitar kita saja. Tidak bisa kita memandang dalam dindingnya apa? Karena ditutup dengan hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti di akhirat Allah akan membukakan hijab itu dan kita akan melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, momentum Ramadan tahun ini jangan kita sia-siakan. Gunakan untuk beramal soleh, beribadah semaksimal mungkin. Agar apa? Agar Allah memberikan kita pahala. Kalau kita ibadah untuk mohon ampunan, Allah berikan ampunannya kepada kita. Terakhir, sebelum menutup kajian ini, satu kisah yang dijelaskan oleh Surah Al-Kahfi. Itu ada seorang sultan, seorang raja namanya Raja Zulkarnain. Beliau sudah dalam sejarah diceritakan oleh ulama-ulama tabi'in itu, ulama sejarah itu, beliau itu menguasai Masjid dan Maghrib. Jadi suatu ketika Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Raja Zulkarnain ini mau mengumpulkan seluruh pasukannya. Apa kata beliau? Wahai pasukanku, kita akan menaklukkan satu daerah. Tetapi untuk mencapai daerah itu kita akan melalui sebuah sungai yang besar. Maka daripada itu pesanku kepada kalian, kata Raja Zulkarnain, ambillah apa yang kalian lihat sebanyak-banyaknya, masukkan dalam tas kalian. Jadi ketika melewati sungai nanti terinjak oleh kalian, ambil masukkan ke dalam tas sebanyak-banyak mungkin. Maka pasukan ini terbagi menjadi 3. Kata kelompok yang pertama, apa kejadiannya? Aneh-aneh aja, semua berani memenangkan daerah, semua ada yang aneh di sungai. Nggak usah diambil lah. Yang kedua, kata yang kedua, kita mau disaran aja lah. Daripada tidak, kami sedikit aja dulu. Yang banyak-banyak. Kelompok ketiga, sakina wa ta'na, kita ambil banyak-banyak. Karena dia kerja kita, harus mampu kita. Maka selesai beliau memberikan itu, umum itu berangkatlah beliau dan pasukan. Ternyata benar, mereka melewati sungai. Maka yang tadi kelompok pertama itu aja, lewat aja, seberang. Kelompok kedua, ambil alat kadarnya sedikit. Yang ketiga, ambil banyak-banyak. Maka sampailah, ternyata mereka sampai di seberang itu sudah pagi. Dikumpulkan lagi oleh Raja Zulkarnain. Nah sekarang keluarkanlah isi tas kalian. Apa yang kalian ambil dari sungai? Maka ketika tas itu dikeluarkan, ternyata isinya emas permata. Kelompok pertama terdiam, tidak mendapatkan apa-apa. Kelompok kedua lumayanlah, baru sedikit kan. Kelompok ketiga, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Apa pelajarannya? Allah berikan satu sungai yang luar biasa. Sungai yang Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan baru 6, malam ke-6, masih ada 24 malam lagi, Bapak Ibu. Kita menjadi kelompok yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau kita mau kelompok yang pertama, berarti kita hanya menahan lapar dan haus saja, tanpa beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Atau menjadi kelompok yang kedua, sedekahnya sekedar saja, sholat tarawihnya lagi semangat sholat, kalau enggak ya enggak lah.
sia-siakan memasuki Ramadan